Khodam ilmu adalah khodam pendamping yang bersifatnya khusus, yang menjadi khodam ilmu seseorang, yang keberadaannya khusus untuk melaksanakan perintah atau ilmu gaib seseorang. Khodamnya bisa saja dari jenis makhluk halus apa saja, bisa bangsa jin, kuntilanak, genderuwo, sukma atau arwah, khodam pusaka, batu akik, khodam mustika, dan sebagainya. Ilmu khodam adalah ilmu gaib yang menggunakan jasa kegaiban sesosok makhluk halus sebagai khodam ilmu dalam pengamalan kegaiban ilmunya. Dilakukan dengan cara mengucapkan mantra atau amalan-amalan gaib tertentu, atau dengan berkomunikasi langsung dengan makhluk gaibnya. Jadi yang membedakan ilmu khodam dengan ilmu-ilmu lain adalah pada penggunaan jasa makhluk gaib sebagai sumber kekuatan ilmunya, atau khodam ilmu atau perewangan. Seseorang yang menguasai ilmu gaib berkhodam seringkali tidak mengetahui bahwa keilmuan gaibnya adalah menggunakan jasa makhluk halus atau perewangan. Karena sepengetahuannya, ilmunya adalah ilmu gaib kebatinan. Seseorang yang menurunkan suatu ilmu khodam juga seringkali tidak menyatakan bahwa keilmuan gaibnya adalah menggunakan jasa suatu makhluk halus. Karena itu, seseorang yang mempelajari atau diberi suatu ilmu gaib seringkali tidak menyadari adanya penggunaan jasa makhluk halus ini, karena hanya mengamalkan saja doa amalannya atau laku tirakat dan puasanya sesuai syarat ilmunya. Bagi mereka yang menguasai atau diberi ilmu-ilmu gaib, sudah umum bila mereka berkaitan dengan makhluk gaib, ada penyatuan secara langsung maupun tidak langsung antara dirinya dengan gaibnya, disadari ataupun tidak. Makhluk gaib itu bisa mendampinginya sebagai khodam pendamping, atau didatangkan atau dihadirkan untuk diperintah melaksanakan tujuan dari ilmu gaibnya, seperti untuk keselamatan atau perlindungan gaib, kekuatan atau kesaktian, penundukan, pelet, santet, guna-guna, pengasihan, penglaris dagangan, dan sebagainya. Jenis-jenis ilmu inilah yang biasa disebut sebagai ilmu khodam, yaitu yang menggunakan jasa gaib lain sebagai kekuatan ilmunya. Secara langsung ataupun tidak langsung, disadari ataupun tidak, orang itu menyatu dengan roh tersebut dan kekuatan ilmunya menjadi sebanding dengan penyatuannya dengan roh itu. Tingkat kemanjuran ilmunya tergantung pada tingkat penyatuan seseorang dengan khodamnya dan kemampuan mengsugesti khodamnya. Kekuatan ilmunya tergantung pada kekuatan kemampuan sugesti seseorang pada ilmunya dan kekuatan gaib khodamnya itu sendiri. Khodam ilmu dan khodam pendamping sosoknya bisa sama, bisa siapa saja. Yang membedakan adalah fungsinya. Khodam ilmu berfungsi khusus untuk menjalankan ilmu tertentu sesuai tujuan keberadaannya. Khodam pendamping fungsinya lebih luas karena sifatnya mendampingi, mengikuti jalan kehidupan si manusia. Sosok halus yang menjadi pendamping manusia itu bisa dari jenis apa saja. Bisa dari jenis bangsa jin, kuntilanak, genderuwo, khodam jimat dan pusaka, atau makhluk halus lainnya. Karena itu, orang-orang yang sadar bahwa ada makhluk halus yang mendampinginya sebaiknya berwaspada, terutama pada perwatakan makhluk halusnya dan pengaruh negatif dari keberadaannya. Misalnya mencari tahu dengan cara yang sama seperti menayuh keris. Jika jelas bahwa perwatakan sosok gaib pendampingnya itu tidak baik dan ada memberikan pengaruh negatif, maka sebaiknya segera melakukan pembersihan gaib.